Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah riuhnya dunia yang dipenuhi suara dan saran, kita hidup di zaman di mana semua orang ingin berbicara, namun hanya sedikit yang benar-benar mendengarkan. Terlebih lagi, hanya sedikit yang benar-benar merenungi nasihat untuk dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain. Begitu mudah jari ini menulis, begitu ringan lisan ini memberi petuah. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita yang terdalam, sudahkah aku menasihati diriku sendiri? Imam Al-Ghazali, seorang ulama agung yang disegani sepanjang zaman, dalam kitab Bidayatul Hidayah, menuliskan dengan penuh rasa takut kepada Allah. Berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab nasihat itu seperti zakat, dan nisabnya adalah nasihat itu harus terlebih dahulu mengenai diri sendiri. Bayangkan, jika seseorang belum memiliki sesuatu, bagaimana ia bisa memberikannya? Jika seseorang tak memiliki cahaya, bagaimana ia bisa menjadi pelita bagi yang lain? Jika kayunya bengkok, mungkinkah bayangannya akan lurus? Allah mewahyukan kepada Nabi Isa bin Maryam, nasihatilah dirimu terlebih dahulu. Jika engkau telah mengambil nasihat, maka sampaikanlah kepada orang lain. Jika tidak, maka malulah kepadaku. Betapa indah, betapa menampar. Karena kita terlalu sering menunjuk, tapi lupa bercermin. Terlalu sibuk menasihati, tapi lalai menasihati jiwa yang paling dekat, jiwa kita sendiri. Rasulullah juga bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat, yang berbicara dan yang diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah kematian. Keduanya cukup untuk siapapun yang hatinya masih hidup. Namun bagi hati yang keras, 1000 nasihat pun tak akan menembusnya. Dalam zaman ini kita mudah terjebak dalam ilusi kebaikan yang dikemas oleh algoritma. Ceramah viral, potongan ayat, kutipan motivasi, semua tersebar. Tapi apakah itu cukup untuk mengubah jiwa? Sebab nasihat sejati bukanlah apa yang kita posting, tapi apa yang kita jalani. Nasihat bukan hanya kalimat yang ditulis, tapi air mata yang jatuh dalam sepi malam. Nasihat bukan sekadar tanya jawab di hadapan manusia, tapi pergulatan batin yang jujur dengan Allah. Imam Ghazali berkata lagi dalam kejujurannya yang sangat langka di zaman ini, aku telah menasihati diriku dengan Al-Quran dan dengan kematian. Aku pun membenarkannya dengan akal dan ucapan, tapi tidak dalam kenyataan dan perbuatan. Subhanallah. Betapa jujur beliau kepada dirinya sendiri. Dan kita hari ini, yang bahkan belum setetes dari ilmu dan amal beliau, justru lebih sibuk membenahi orang lain daripada menghisap diri. Wahai jiwa, sudahkah engkau duduk diam bersama Quran di waktu subuhmu? Sudahkah engkau menangis di sepertiga malam karena dosa-dosamu? Sudahkah engkau mengingat bahwa setiap hari mendekatkanmu ke liang lahat, sementara amalmu belum juga menguat? Jangan jadi seperti lilin yang membakar dirinya demi menerangi orang lain, tapi bukan karena keikhlasan, melainkan karena ketergesan untuk terlihat baik di mata manusia. Jangan jadi kayu yang bengkok, tapi sibuk meluruskan bayangan orang lain. Jadilah cahaya yang menenangkan, karena engkau telah menyalakan cahayamu sendiri dalam kesunyian. Jadilah nasihat yang diam, tapi dalam. Jadilah teladan yang tersembunyi, tapi nyata. Jadilah jiwa yang sibuk membenahi dirinya, sehingga kehadirannya menjadi pengingat meski tanpa sepatah kata pun. Sebab nasihat yang paling berkesan bukanlah yang paling viral, melainkan yang lahir dari hati yang dekat dengan Allah dan disampaikan dengan akhlak yang rendah hati. Mari kita renungkan, sudahkah kita menasihati diri? Sudahkah kita malu kepada Allah atas semua nasihat yang kita sampaikan, tapi belum kita jalani? Jika hari ini engkau merasa disentuh oleh nasihat ini, jika hati kecilmu bergetar dan ingin berubah, maka jangan simpan sendiri. Sebarkan kebaikan ini. Ajak yang lain untuk ikut merenung. Klik like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini, bukan karena nama, tapi agar hidayah terus mengalir, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang yang kau cintai. Semoga Allah menerima niat kita. Semoga pengingat ini menjadi cahaya di dunia dan penyelamat di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.